Yang bahaya itu kalau di bawah 7 seperti ini. Ini berarti harus siap-siap untuk dikuras. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seger ya teman-teman. Ini kalau ngambil videonya pagi kelihatan ini. Nah, kalau malam ini agak buram. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Oke, kita sudah berada di kolam. Mohon maaf kalau videonya agak gelap ya, karena kita ambil di malam hari ini. Pulang kerja tak sempetin bikin video. Mau bikin pagi nggak sempat ya teman-teman. Oke, kemarin ada yang tanya, Mas, ikan saya kok banyak yang mati tiap hari. Itu kenapa ya Mas ya? Terus airnya kok bau gitu, gimana cara mengatasinya? Oke, kita ulas pelan-pelan ya teman-teman. Ikan mati atau ikan menggantung itu disebabkan karena, biasanya sih disebabkan karena pH air atau zat amoniak. pH air kalau di bawah 7 itu membuat ikan itu cenderung berdiri di dalam kolam, atau biasa disebut ikan menggantung atau upacara. Turunnya pH itu disebabkan yang pertama air hujan, karena air hujan itu mengandung banyak zat asam di dalamnya. Yang kedua karena kondisi yang kedua karena kekenyangan. Kekenyangan juga bisa membuat ikan itu nggak lincah ya. Kalau kita lihat ini seperti ini. Nah, ini kan cenderung lincah ini. Kan jalan-jalan ke sana ke sini. Kalau kekenyangan, ikan itu bisa menggantung juga. Makanya solusinya kalau sebelum ngasih pakan itu kita bibis terlebih dahulu menggunakan prebiotik ya teman-teman. Untuk prebiotiknya apa nanti saya bikinkan videonya lah kalau sempat. Yang ketiga, pH air di dalam kolam kita turun itu disebabkan karena amoniak yang sudah berlebih di dalam kolam. Nah, seperti ini ikan kalau kita kasih makan kan otomatis dia mengeluarkan kotoran ya teman-teman. Kotorannya kan di dalam kolam terpal seperti ini nggak tersirkulasi. Jadi lama kelamaan pasti dia akan bau dan membuat ikan itu tidak nyaman di dalam kolam. Makanya dia ngambang di atas karena di dalam itu sudah nggak nyaman bagi dia, makanya dia naik. Itu. Jadi ketiga hal itu yang mempengaruhi pH air di kolam kita itu turun. Untuk standarnya itu 7 sampai angka 8. 7 sampai 8 itu standarnya. Nah, ini nah, begini alatnya. Seperti ini alat untuk ukur pH dalam air kolam. Seperti ini. Harganya mungkin teman-teman belum tahu harganya. Ini menurut saya cukup terjangkau lah. Harganya 100 ribuan. Sudah lengkap dengan serbuk untuk kalibrasinya. Seperti yang ada di thumbnail video saya itu serbuknya untuk kalibrasi alat ini. Sana. Nah, ini cara menggunakannya cukup mudah teman-teman. Yang pertama kita buka terlebih dahulu tutup warna hitamnya ini, kita buka. Oke, setelah kita buka kita nyalakan. Nah, ini layar monitornya. Daripada kita menebak-nebak, wah ini ikan saya mati gara-gara apa ya, berapa ya pH-nya. Nah, makanya alat ini jadi solusi. Jadi kita walaupun nggak 100% akurat, tapi paling tidak kita punya pedoman lah, kita punya gambaran apa yang harus kita lakukan dengan kolam kita. Nah, seperti ini cara gunainnya. Cukup dicemplungin seperti ini.
kelihatan kah? 6,0. Saya cemplungin sekitar, tunggu berapa detik gitu. Nah 6,0 ini batas minimal ini ya, ini waktunya minta kuras. Jadi kalau di bawah 7 itu teman-teman harus siap-siap untuk menguras kolamnya. Nah ini 6,0 berarti besok waktunya dikuras. Usahakan kalau mau menguras itu pagi hari ya teman-teman, pagi hari sebelum ikan itu dikasih makan. Kenapa? Karena kalau kita kasih makan terus kita kuras, yang ada lele kita itu mabuk, ikannya itu pada memuntahkan pakan yang sudah dimakan. Makanya kita tunggu, kita tunggu ikan kita sebelum makan, kita cek terlebih dahulu menggunakan alat ini. Setelah itu ambil tindakan. Kalau pH nya normal 7,5 7,6 itu nggak perlu kita apa-apain. Yang bahaya itu kalau di bawah 7 seperti ini berarti harus siap-siap untuk dikuras. Biasanya nafsu makannya turun kalau pH air terlalu asam ya. Terus apa lagi ya, harga sudah, cara menggunakan sudah. Nah ini ikannya, coba kita kasih makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Keren ya teman-teman, ini kalau ngambil videonya pagi kelihatan ini. Nah, kalau malam ini agak buram. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Kelaparan. Nah, makan ya. Oke, jadi itu ya teman-teman yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah cek selalu pH air dalam kolam teman-teman semua. Sering-sering dikuras. Kalau ngasih makan jangan berlebihan. Dan yang paling penting adalah berdoa. Karena pelihara hewan seperti ini kan makhluk hidup ya teman-teman. Tergantung Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang ngasih kita hidup. Yang terpenting adalah satu. Jadi perlu diingat teman-teman ya, tadi yang sudah saya share. Yang pertama, rajin-rajin kuras kolam. Kedua, rajin cek pH air. Dan yang ketiga, berdoa. Ya, tentunya yang Maha Kuasa yang punya hak wewenang. Apapun yang kita lakukan, biarpun kita sudah cek pH apa segala macam, tapi kalau yang di atas belum berkehendak ya susah juga teman-teman, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi itu yang terpenting ya, tetap semangat. Oke, cukup sekian. Tetap semangat teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman, bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sama-sama belajar, yuk mari kita hobi ikan lele, sama-sama belajar.